Halo rekan-rekan pegiat desa di seluruh Indonesia, khususnya para pejuang administrasi di kantor desa. Kabar penting baru saja turun melalui Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2025 yang menjadi kompas utama kita untuk menyusun rencana kerja di tahun anggaran 2026. Jangan sampai kita salah langkah, karena aturan ini memuat fokus penggunaan dana desa yang sangat spesifik, mulai dari penanganan kemiskinan ekstrem hingga munculnya program baru yang wajib kita ketahui, yaitu Koperasi Desa Merah Putih. Melalui video ini, saya akan ajak rekan-rekan membedah tuntas isi Permendes ini, agar desa kita tetap tertib aturan dan pembangunannya tepat sasaran sesuai kewenangan desa yang kita miliki. Memasuki tahun 2026, pemerintah telah menetapkan 8 fokus utama yang harus menjadi prioritas kita dalam mengalokasikan dana desa. Fokus pertama adalah penanganan kemiskinan ekstrem melalui pemberian bantuan langsung tunai desa, yang target penerimanya harus mengacu pada data pemerintah pusat. Kedua, kita harus memperkuat desa agar lebih berketahanan iklim dan tangguh dalam menghadapi bencana, baik itu berupa pengelolaan sampah maupun pembangunan infrastruktur mitigasi seperti talud dan sumur bor. Fokus ketiga yang tidak kalah penting adalah peningkatan promosi serta penyediaan layanan dasar kesehatan, terutama untuk revitalisasi poskesdes dan percepatan penurunan angka stunting di desa kita masing-masing. Selanjutnya, fokus keempat diarahkan pada program ketahanan pangan atau lumbung pangan desa, termasuk pengembangan energi terbarukan dan penguatan lembaga ekonomi desa lainnya. Fokus kelima adalah variabel baru yang sangat menonjol tahun ini, yaitu dukungan penuh untuk implementasi Koperasi Desa Merah Putih, khususnya dalam pembangunan fisik, gerai dan pergudangan. Keenam, pemerintah tetap menekankan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa melalui program padat karya tunai desa, agar perputaran uang tetap berada di warga kita yang membutuhkan. Ketujuh adalah pengembangan infrastruktur digital dan teknologi, seperti akses internet dan website desa, guna mendukung administrasi serta pelayanan publik yang lebih modern. Terakhir, fokus ke-8, memberikan ruang bagi kita untuk mendanai program sektor prioritas lainnya, sesuai dengan potensi dan keunggulan spesifik yang dimiliki oleh desa kita masing-masing. Mari kita bedah lebih dalam mengenai aturan teknis BLT Desa dan padat karya tunai desa, agar tidak menjadi beban di kemudian hari. Untuk BLT Desa di tahun 2026, nilai maksimal yang bisa diberikan kepada keluarga penerima manfaat atau KPM tetap berada di angka Rp300.000 per bulan. Namun yang perlu kita garis bawahi adalah kriteria penerimanya. Prioritas utama harus diberikan kepada keluarga miskin ekstrem yang terdaftar dalam data pemerintah pusat. Jika data tersebut tidak tersedia, barulah kita bisa menetapkan KPM melalui musyawarah desa dengan kriteria khusus, seperti keluarga yang kehilangan mata pencaharian, memiliki anggota keluarga yang sakit menahun atau difabel, hingga keluarga lansia yang tinggal sendirian. Pastikan proses penetapan ini terdokumentasi dengan baik dalam berita acara musyawarah desa, agar akuntabilitas kita terjaga. Selanjutnya, mengenai padat karya tunai desa atau PKTD. Aturan di tahun 2026 ini sangat tegas dalam hal pemberdayaan ekonomi lokal. Setiap kegiatan pembangunan fisik yang menggunakan dana desa wajib dikerjakan dengan metode swakelola dan dilarang dikontrakkan ke pihak ketiga. Poin yang paling krusial adalah alokasi upah kerja yang kini dipatok paling sedikit 50% dari total biaya per kegiatan pembangunan tersebut. Artinya separuh dari anggaran proyek fisik harus benar-benar masuk ke kantong warga desa kita sendiri sebagai upah tenaga kerja. Pekerja yang dilibatkan pun diprioritaskan dari anggota keluarga miskin, pengangguran, atau kelompok rentan lainnya. Pembayaran upah juga wajib dilakukan setiap hari, agar manfaatnya bisa langsung dirasakan untuk menyambung hidup keluarga mereka. Sekarang mari kita bahas bagian yang sering menjadi pertanyaan di setiap rapat desa, yaitu dana operasional pemerintah desa. Sesuai Permendes Nomor 16 Tahun 2025, kita masih diberikan ruang untuk mengalokasikan maksimal 3% dari pagu dana desa untuk biaya operasional. Namun ingat rekan-rekan, perhitungan 3% ini diambil setelah dikurangi alokasi untuk Koperasi Desa Merah Putih. Dana ini sangat penting untuk mendukung kerja kita di lapangan, mulai dari biaya koordinasi, penanganan kerawanan sosial masyarakat, hingga dukungan untuk kegiatan protokoler atau pemberian apresiasi bagi warga desa yang berprestasi. Jadi, pastikan penggunaannya tetap sesuai koridor aturan, agar administrasi kita tetap bersih. Berbicara mengenai Koperasi Desa Merah Putih, ini adalah terobosan baru yang ditekankan dalam peraturan tahun ini. Pemerintah ingin desa memiliki ketahanan ekonomi yang mandiri melalui dukungan fisik bagi koperasi desa. Dana desa tahun 2026 dapat kita arahkan untuk pembangunan gerai atau tempat usaha serta pergudangan yang nantinya dikelola oleh Koperasi Desa Merah Putih. Hal ini bertujuan agar desa tidak hanya menjadi penonton, tapi juga pemain utama dalam rantai distribusi kebutuhan pokok dan hasil bumi. Jika di desa rekan-rekan sudah ada BUMDes, maka sinergi antara BUMDes dan Koperasi Merah Putih ini harus segera direncanakan dalam RKP desa, agar fasilitas gudang atau gerai yang dibangun benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi seluruh warga desa.
Sebagai penutup yang tidak kalah penting, saya ingin mengingatkan rekan-rekan mengenai batasan yang tidak boleh dilanggar. Dana desa tahun 2026 dilarang keras digunakan untuk membangun atau merehabilitasi kantor desa secara total, kecuali hanya untuk rehab ringan dengan biaya maksimal 25 juta rupiah. Dana ini juga dilarang untuk membiayai perjalanan dinas luar kota, untuk membayar iuran BPJS Kesehatan maupun ketenaga kerjaan, serta menyelenggarakan bimbingan teknis bagi kepala desa, perangkat desa, dan BPD. Satu hal yang harus diwaspadai adalah kewajiban publikasi. Jika kita lalai mempublikasikan rincian penggunaan dana desa melalui baliho atau media informasi lainnya, maka konsekuensinya sangat berat, yaitu kita tidak diperbolehkan mengalokasikan dana operasional pemerintah desa yang 3% tadi di tahun anggaran berikutnya. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, marilah kita jadikan Permendes nomor 16 tahun 2025 ini sebagai panduan utama dalam setiap tahapan perencanaan di desa kita. Segera bahas poin-poin krusial ini dalam musyawarah desa, agar pembangunan di tahun 2026 nanti berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga. Demikian sedikit catatan dari saya mengenai petunjuk operasional dana desa tahun 2026. Bagaimana menurut pendapat rekan-rekan mengenai hadirnya koperasi desa merah putih di desa kalian? Apakah sudah ada gambaran untuk pembangunannya? Tuliskan pendapat atau pertanyaan rekan-rekan di kolom komentar agar kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel catatan Sekdes ini agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya seputar kebijakan desa. Salam dari Desa Ancaran, salam untuk para pejuang desa.